Shalom, selamat pagi, kembali lagi dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 2 November 2020. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami boleh nikmati, dan biarlah kiranya kami boleh memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman untuk setiap aktivitas kerja dan karya kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari 2 Samuel pasal 12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pepatah lama mengatakan siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Apa arti peribahasa tersebut? Peribahasa tersebut berarti bahwa setiap orang yang melakukan hal yang jahat, hal yang buruk, akan menuai kehancuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini mengisahkan tentang peringatan Nabi Nathan kepada Daud, Raja Israel. Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Sebagai orang yang dipilih dan diurapi Tuhan sebagai raja Israel, maka Daud seharusnya menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kekuasaan yang diberikan Tuhan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Ia harus melakukan kehendak Tuhan dalam tugas jabatannya sebagai raja, dan ia harus melakukan yang adil, yang benar di hadapan Tuhan,
ketika ia menjadi raja. Ia diberikan kekuasaan untuk dapat menjalankan kepemimpinannya dengan adil dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun dalam satu fase dari kehidupan Daud, ia pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk menghancurkan orang lain. Dan orang itu adalah Uria, suami sah dari Batseba. Uria ditempatkan oleh Daud di barisan terdepan ketika Israel melawan Bani Amon, dan akhirnya Uria tewas oleh pedang Bani Amon. Dan hal itu sengaja dilakukan oleh Daud agar Daud boleh mengambil istri Uria ketika Uria telah tewas. Jadi ada dua hal buruk, hal yang busuk, yang keji di mata Tuhan yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, ia bersinah dengan Batseba, istri sah dari Uria. Dan yang kedua, ia menyingkirkan Uria, membunuh Uria untuk mendapatkan Batseba, istrinya. Dan untuk hal jahat yang dilakukan oleh Daud, maka Nabi Nathan memperingatkan bahwa Daud akan mengalami hukuman Tuhan. Dan memang benar, ketika Batseba mengandung dan kemudian melahirkan anak dari hubungannya dengan Daud, anak itu akhirnya meninggal dunia. Anak yang dikandung oleh Batseba dari hubungan dengan Daud, dia sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan itulah hukuman Tuhan yang harus diterima oleh Daud. Dan Nabi Nathan sebenarnya sudah memperingatkan, dan Daud memang sudah menyadari kesalahannya dan dia bertobat kepada Tuhan. Tapi hukuman Tuhan tetap berlaku atas Daud. Setiap perbuatan yang baik ataupun jahat akan membawa konsekuensi. Setiap perbuatan yang baik tentu akan mendatangkan berkat. Sedangkan perbuatan jahat akan mendatangkan hukuman. Itu konsekuensi. Dan Daud harus menanggung konsekuensi itu. Walaupun ia sudah bertobat, dia sudah menyadari kesalahannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang adil. Ketika kita telah ditebus oleh Kristus, dosa-dosa kita sudah disucikannya, maka seharusnya hidup kita hendaknya memuliakan nama Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya di sepanjang hari ini kita tidak melakukan hal yang jahat terhadap sesama kita. Kita dipanggil, diutus di tengah dunia, bukan untuk melakukan hal yang jahat kepada sesama kita, tapi kita diutus untuk melakukan hal yang baik. Kita diutus untuk mendatangkan damai sejahtera, membawa kehidupan yang penuh sukacita kepada sesama. Hiburlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang lemah, dan biarlah kiranya
kita juga menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan lagi melakukan hal yang jahat, karena hal yang jahat akan mendatangkan penghukuman dari Tuhan atas hidup kita, dan kehidupan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Di pagi hari ini kami memohon bimbingan Tuhan kepada kami untuk kami senantiasa melakukan hal yang baik, hal yang indah, hal yang adil, hal yang benar, dan semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya kami tidak lagi melakukan yang jahat, tapi kami melakukan yang baik dan benar terhadap sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati seluruh warga jemaat GPB Betania, bahkan seluruh warga jemaat dari gereja lain yang menyaksikan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka yang sudah memasuki masa usia lanjut pensiun, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan berkenan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.